Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan yang nyata kepada hamba-hamba yang terzalimi oleh orang yang menzaliminya. Inilah ruginya orang-orang yang tidak mau minta maaf, ya, atau yang mereka selama hidup di dunia egonya sangat tinggi sehingga merasa malu untuk minta maaf. Subhanallah, pernah ada satu kejadian yang mana kita mendengar kisah mereka secara langsung. Dia menceritakan bahwasanya kami di keluarga, adik saya, dia punya salah sama saya. Beberapa kali lebaran, tak pernah mau ketemu, tak pernah mau maaf-maafan. Saya sebagai kakak ini kan, seharusnya dia yang minta maaf duluan. Dan macam-macam lah alasan begitu. Yang merasa dirinya tua, dia akan merasa dia yang merasa dirinya lebih tua, jadi dia merasa harus dihormati terlebih dahulu. Adiknya yang harus minta maaf terlebih dahulu. Subhanallah, kita kalau menuruti ego kita seperti ini tidak akan pernah berakhir. Tapi apa salah kita sebagai saudara yang lebih tua, kita mencontohkan hal yang baik kepada adik-adik kita. Meskipun kita sudah sama-sama berkeluarga, mempunyai istri dan ataupun adiknya perempuan yang mempunyai suami, ya, kita sebagai kakak yang tertua, kita yang minta maaf dulu. Meskipun kita merasa tidak punya salah kepada adik kita. Wahai adik, abang minta maaf, kakak minta maaf ya kalau ada salah sama ini. Ya, seperti itu. Sehingga kemungkinan adik akan luluh hatinya, sehingga pun dia juga akan membukakan pintu maaf dan minta maaf atas kesalahan dia selama ini. Sejadi dia merasa kakak yang salah. Seperti itu. Kalau masing-masing mementingkan egonya, makanya akan terus-menerus sampai beberapa kali lebaran pun tidak akan pernah bisa berakuran. Oleh karenanya, jangan sampai kita memutus tali silaturahim kepada saudara-saudara kita. Maka sungguh kehancuran atau kebinasaan dalam hidup kita akan menanti kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Quran surah Muhammad ayat 22 dan 23. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan tali silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulikan telinga mereka, dibutakan penglihatan mereka. Artinya apa? Kalau sudah ada nasnya di dalam Al-Quran dan kalimat itu adalah kalimat laknat, berarti itu termasuk dosa besar. Itu termasuk daripada dosa besar. Memutus tali silaturahim. Tali silaturahim adalah penyambung daripada rahim. Kita yang keluar dari rahim ibu yang sama, ya, kakak beradik dari rahim yang sama, kita sambung tali kekeluargaan. Jangan sampai kita memutus hubungan sedarah ini. Karena dengan alasan apapun, kalau kita memutus hubungan silaturahmi ini, maka bencana akan siap-siap menerpa kehidupan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam sebuah hadis pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, mari kita sambung tali silaturahmi kita, tali silaturahim kita kepada sanak saudara sekandung kita. Jangan pernah tinggikan ego kita. Kita salahkah? Tidak punya salah, apalagi punya salah. Ya, kita tidak punya salah, kita tetap minta maaf. Tidak peduli apakah kita yang lebih tua, kita yang terlebih dahulu mengucapkan kata maaf. Jangan pernah kita mau untuk
sungkan untuk kita yang terlebih dahulu mengucapkan kata maaf kepada saudari kita yang sekandung atau saudara. Maka hubungan tali silaturahim ini adalah nilai yang sangat luar biasa. Yang memutus silaturahim akan mendapatkan bencana yang luar biasa. Yang menyambung silaturahim akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bukankah di riwayat yang lain baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, perkara yang diidam-idamkan oleh setiap kaum muslimin yang beriman. Ketika ending hidupnya, mereka ingin ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Ya, dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, kemudian ketika diluaskan rezekinya, Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Faliyasil rahimahu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia istiqomah untuk senantiasa menyambung tali silaturahim kepada sanak saudara sekandungnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, pemirsa Sampit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seberapa besar pun kesalahan saudara kita, jangan pernah ada niatan dalam hati kita untuk memutus hubungan tali silaturahmi ini. Karena apa? Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan tuh, afdhalus sadaqah ala dzirrahim kasyih. Sedekah paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan. Bayangkan, baginda Rasulullah SAW, sekalipun itu saudara kita yang memusuhi kita, saudara sendiri, benci atau menganggap kita ini musuhnya, kita ini masih afdol sedekahnya sama mereka itu. Ya, ada tetangga miskin, ya, tapi itu ada saudara kita yang benci sama kita, yang saudara sekandung benci sama diri kita sendiri, yang malah dimusuhinya, kasihlah sedekah. Mungkin dia iri dengan kekayaan yang kita miliki, mungkin dia merasa kita ini seperti apa dan tapi baginda Rasulullah SAW saking ingin menyambung tali silaturahim supaya jangan putus, afdhalus sedekah ala dzirrahimil kasyih, seafdol-afdolnya sedekah itu afdol sedekah kepada kerabat yang menyimpan rasa permusuhan, ya, kepada kita. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, ini bayangkan bagaimana Rasulullah SAW supaya jangan sampai kita terputus dengan saudara kita. Rasulullah SAW ajarkan selama masa hidup beliau, ketika beliau senantiasa mengunjungi kerabat ayahnya yang sudah meninggal dunia, ayah beliau yang sudah meninggal dunia, bahkan kerabat atau paman beliau, bibi beliau dari ibunda beliau, sering beliau untuk senantiasa sowan silaturahmi. Dan bahkan ketika istri beliau tercinta Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sudah meninggal dunia, baginda Rasulullah SAW tetap menjalin kekerabatan kepada keluarga Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini adalah contoh yang dicontohkan oleh baginda kita, panutan kita, baginda Rasulullah SAW, bagaimana menjaga tali silaturahim itu, bagaimana kunjungan kita kepada mereka. Dan berkunjung itu bukan setiap hari. Menyambung silaturahmi itu bukan maksudnya bukan setiap hari, setiap saat kita berkunjung ke mereka, tapi adalah artinya zur gibban tazdad hubban. Berziarahlah, berkunjunglah sewaktu-waktu, maka itu akan bertambah rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Tahadau tahabu, kata baginda Rasulullah. Kalau sudah kita berkunjung, ya bawalah oleh-oleh sedikit. Tahadau tahabu, kita semakin memberi hadiah, semakin kita akan saling menguatkan rasa cinta kita pada sesama keluarga kita. Lihatlah momen-momen di mana kita pada saat Idul Fitri kita berkumpul kepada keluarga kita,
orang tua kita, kerabat-kerabat kita, sanak-sanak kita yang dari jauh. Bahkan kita juga merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita juga yang tidak bisa mungkin di hari Idul Fitri itu berkumpul keluarganya. Kemungkinan karena masalah perjalanan, biaya, kemudian dan lain sebagainya. Subhanallah, bersyukurlah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk kita mempererat tali silaturahim kita, kerabat kita, saudara kita, terus bisa berkumpul di hari Idul Fitri itu bersama ayah ibu kita yang masih hidup, dan bersyukur pula bagi yang sudah meninggal dunia orang tuanya masih bisa ingat untuk pulang, kemudian ziarah ke makam kedua orang tuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Subhanallah. Jadilah anak yang berbakti di dunia sampai akhirat, karena sungguh anak yang berbakti pasti hidupnya akan bahagia. Anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia sampai akhir. Lihat bagaimana seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, cuma tidak pernah sempat ketemu, sehingga beliau disebut zaman tabi'in juga, karena bertemu dengan sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau orang yang pernah disebut namanya oleh baginda Rasulullah SAW, tapi tak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Pesan beliau kepada para sahabatnya, apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Para sahabat pun bertemu, subhanallah, dengan yang namanya Uwais Al-Qarni di saat ibadah haji. Pada saat itu, apa kebiasaan Uwais Al-Qarni? Ternyata orang mengatakan Uwais Al-Qarni kerjaannya menggembala, ya, didatangin sama sahabat, bertemu dengan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Beliau, saya senantiasa mengembala, kemudian setelah mengembala saya menjaga ibu saya yang sudah tua renta. Dari situlah kemuliaan Uwais Al-Qarni didapatnya. Maka baginda Rasulullah SAW, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepada. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan berkat baktinya kepada ibundanya. Mudah-mudahan kita semua sebagai seorang anak diberikan hidayah, inayah, serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita. Birru aba'akum tabirukum abna'akum. Maka kata begitu Rasulullah SAW, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, akan niscaya pasti anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Maksudnya adalah ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti perasaan orang tuanya, maka sungguh anak-anaknya pun nanti akan menyakitinya. Anak-anaknya pun juga akan lebih dahsyat durhakanya kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak cucu keturunan kita pun semuanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Sampai TV dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berpikir atau perlu kita introspeksi selama ini. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, atau apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam silaturahim ini?
Maka pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apabila kita mau atau apabila kita ingin selamat, bahagia dunia sampai akhirat, maka jangan berkecil hati untuk kita tetap istiqomah dalam kebaikan, sambung silaturahmi kepada kerabat kita, kumpul bersama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.